Di antara kalian pasti banyak yang merasa bahwa sistem pendidikan kita seringkali hanya menilai kepintaran dari satu sudut pandang saja, tapi sepertinya kebanyakan orang tua pun begitu. Anak dikatakan pintar apabila jago matematika ataupun jago bahasa Inggris. Tapi yang jago menggambar, jago bermusik, hampir nggak pernah tuh dikatain pintar. Palingan harus juara dulu di suatu kompetisi baru tuh si anak dapat validasi. Ya begitulah realita entah sejak kapan, tapi yang pasti sampai sekarang kita selalu diukur dengan kemampuan berhitung atau menghafal, seolah-olah itulah satu-satunya tolak ukur kecerdasan. Tapi gimana kalau kecerdasan itu jauh lebih luas dan beragam dari yang kita bayangkan? Di video ini kita akan menggali lebih dalam tentang sebuah konsep revolusioner yang diusung oleh psikolog Howard Gardner dengan teorinya yaitu kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kecerdasan bukan hanya satu jenis. Howard Gardner, seorang profesor dari Harvard University, menentang pandangan tradisional bahwa kecerdasan hanyalah satu jenis yang biasa kita kenal dengan IQ atau Intelligence Quotient. Menurut Gardner, kecerdasan bukanlah entitas tunggal yang bisa diukur dengan satu tes saja. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa ada banyak jenis kecerdasan yang saling melengkapi dan saling berinteraksi dalam diri setiap individu. Poin krusialnya adalah setiap orang memiliki semua jenis kecerdasan ini, tapi dengan tingkat dominasi yang berbeda-beda. Ini bukan tentang pintar atau tidak pintar, melainkan tentang bagaimana kamu pintar. Sehingga dengan memahami hal ini akan membantu kita mengenali potensi diri dan orang lain dengan lebih baik. Howard Gardner mengidentifikasi ada 9 jenis kecerdasan majemuk yang membentuk spektrum kemampuan manusia. Mari kita bedah satu persatu lengkap dengan ciri-ciri dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada kecerdasan linguistik atau sering disebut word smart. Kecerdasan linguistik intinya adalah kemampuan kita dalam menggunakan kata-kata dengan sangat baik. Entah itu saat kita berbicara, menulis, atau bahkan hanya berpikir. Coba ingat lagi di sekolah, sebagian besar kegiatan belajar mengajar mungkin sekitar 2/3-nya melibatkan kemampuan linguistik. Mulai dari membaca buku pelajaran sampai menulis esai, semuanya butuh kecerdasan linguistik. Dalam kegiatan membaca dan menulis itu saja sudah mencakup banyak hal seperti mengeja, memahami kosakata baru, dan menguasai tata bahasa. Orang yang punya kecerdasan linguistik tinggi itu punya bakat luar biasa dalam merangkai kata-kata. Mereka bisa jadi pendongeng yang ulung, orator yang memukau, atau politisi yang pandai bernegosiasi lewat ucapannya. Atau kalau lewat tulisan, mereka bisa jadi penyair yang menciptakan lirik indah, menulis novel yang menyentuh hati, atau penulis naskah drama yang imajinatif. Ciri-ciri individu dengan kecerdasan linguistik ini seperti mahir berbahasa baik lisan maupun tulisan. Mereka unggul dalam membaca, menulis, berdebat, dan bercerita. Mereka peka terhadap struktur, makna, suara, ritme, dan nuansa bahasa. Kecerdasan linguistik ini penting banget untuk penulis, jurnalis, penyiar berita, pengacara, guru bahasa, dan orator. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah orang yang jago menyampaikan ide, meyakinkan orang lain melalui kata-kata, atau bahkan cuma mampu memahami instruksi yang rumit dengan mudah. Selanjutnya, ada kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan individu dalam menangani bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran yang logis dan ilmiah. Kecerdasan ini seperti keterampilan berhitung, berpikir logis, dan keterampilan pemecahan suatu masalah. Biasanya orang-orang yang punya kecerdasan ini punya kemampuan berhitung dengan cepat, menafsir, melengkapi permasalahan aritmatika, memahami atau membuat alasan tentang hubungan antar angka, menyelesaikan pola atau melengkapi irama bilangan, dan membaca penanggalan atau sistem. Dan ini adalah kecerdasan dominan untuk ilmuwan, insinyur, programmer, akuntan, dan ahli statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah orang yang jago dalam membuat anggaran, merencanakan jadwal, atau memecahkan teka-teki logika. Mereka juga cenderung berpikir secara sistematis dan analitis. Ketiga adalah kecerdasan spasial atau disebut juga dengan kecerdasan visual, yaitu kemampuan untuk memahami konsep ruang, posisi, letak, dan bentuk-bentuk 3 dimensi. Kecerdasan spasial ditandai dengan ciri-ciri suka menggambarkan ide-ide atau membuat sketsa untuk membantu memecahkan permasalahan, berpikir dalam bentuk gambar, dan mudah melihat berbagai objek.
senang membangun, senang membongkar pasang, bekerja dengan bahan-bahan seni, misalnya seperti kertas, spidol, cat, dan biasanya juga senang nonton film, memperhatikan gaya berpakaian dan gaya rambut, atau hal-hal kesehariannya. Seseorang yang memiliki kecerdasan spasial juga cenderung mudah belajar melalui sajian visual seperti film, gambar, video, dan peragaan atau slide. Nah, kecerdasan ini relevan banget untuk arsitek, desainer interior, seniman visual, pilot, navigator, dan graphic designer. Dalam aktivitas sehari-hari, mereka adalah orang yang mudah mengingat arah, pintar mendekorasi ruangan, atau punya selera estetika yang tinggi dalam berpakaian atau memilih barang. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami, merawat, dan menggunakan tubuh kita seefisien mungkin. Ini bukan cuma soal punya fisik yang kuat, tapi bagaimana kita mengontrol gerakan tubuh dengan cepat dan akurat. Menurut Howard Gardner, ini adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide dan perasaan lewat gerakan. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan ini, mereka gampang banget mengekspresikan diri dengan gerak tubuh, pandai memainkan mimik wajah, drama, atau peran. Keterampilan fisik mereka sangat beragam didukung oleh koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan yang luar biasa. Makanya setiap gerakan mereka terlihat seimbang, luas, dan cekatan. Ini adalah kecerdasan kunci bagi atlet, penari, aktor, pengrajin, maupun mekanik. Mereka adalah orang-orang yang cekatan, mudah menguasai alat musik, atau punya refleks yang bagus. Dalam kegiatan sehari-hari, mereka mungkin lebih suka belajar dengan praktik daripada membaca teori dan punya kepekaan terhadap ritme dan gerakan tubuh. Kelima, ada kecerdasan musikal atau music smart. Ini adalah kemampuan luar biasa untuk mengenali, mengolah, bahkan menciptakan hal-hal baru yang berhubungan dengan nada dan musik, baik itu suara alamiah atau musik buatan manusia. Pada dasarnya, orang dengan kecerdasan ini bisa mempersepsikan atau menikmati, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Mereka peka terhadap ritme, melodi, dan harmoni. Seringkali mereka bisa mengingat lagu yang baru didengarnya sekali, punya nada yang pas saat menyanyi, atau bahkan menciptakan melodi sendiri. Mereka bisa merasakan emosi dalam musik dan seringkali menggunakan musik sebagai cara untuk memahami dunia atau mengekspresikan perasaannya. Ini adalah bakat alami bagi musisi, komposer, penyanyi, atau kritikus musik. Keenam, ada kecerdasan interpersonal atau people smart. Ini adalah kemampuan kita untuk memahami dan peka terhadap orang lain, mulai dari suasana hati, niat, motivasi, sampai perasaan mereka. Orang dengan kecerdasan ini peka banget dengan ekspresi wajah, nada suara, dan gerak tubuh orang lain. Mereka jago membaca isyarat-isyarat non-verbal dan tahu bagaimana harus meresponsnya dengan efektif. Ciri-cirinya, mereka biasanya senang mengamati sesama, mudah berteman, dan nggak sungkan membantu orang lain. Mereka suka kegiatan kelompok dan obrolan yang hangat, punya rasa percaya diri saat bertemu orang baru, dan jago mengorganisir kegiatan untuk diri sendiri maupun untuk teman-temannya. Mereka sering bisa menerka perasaan orang lain hanya dengan melihat dan tahu bagaimana membangkitkan semangat teman di kelompoknya. Mereka lebih suka bekerja sama daripada sendirian, sangat menjunjung keadilan dan selalu suka rela menolong sesama. Singkatnya, mereka adalah penghubung yang hebat. Lalu yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal atau self-smart. Ini adalah kemampuan seseorang untuk benar-benar memahami diri sendiri seperti apa yang mereka inginkan, apa minat mereka, hasrat, dan harapan mereka dalam hidup. Intinya, memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman itu. Orang yang punya kecerdasan ini punya kemampuan refleksi diri dan keseimbangan diri yang kuat. Mereka sangat sadar akan ide-ide dan pikirannya sendiri, mampu mengambil keputusan pribadi dengan matang, dan tahu betul apa tujuan hidup mereka. Mereka juga pandai mengatur perasaan dan emosinya. Walaupun sering dikaitkan dengan orang yang introvert, karena mereka cenderung mendalami diri, kecerdasan interpersonal ini adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Mereka adalah orang-orang yang mandiri, punya arah hidup yang jelas, dan tangguh secara mental. Kedelapan adalah kecerdasan naturalis atau natural smart. Ini adalah keahlian untuk mengenali dan mengelompokkan berbagai spesies, baik tumbuhan maupun hewan di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini juga mencakup kepekaan terhadap fenomena alam lainnya seperti formasi awan, gunung, atau cuaca. Orang dengan kecerdasan naturalis ini punya ciri-ciri yang khas, seperti mereka suka binatang, pandai bercocok tanam, dan sangat peduli terhadap alam sekitar.
Mereka menikmati taman dan kebun binatang, mungkin juga punya akuarium di rumah, dan suka sekali berkemah atau mendaki gunung. Mereka juga selalu memperhatikan alam dimanapun mereka berada dan mungkin memelihara kebun di rumah. Hebatnya, mereka juga mudah beradaptasi dengan tempat dan situasi yang berbeda. Suka memelihara hewan dan punya ingatan yang kuat terhadap detail tempat yang pernah dikunjungi, serta nama-nama hewan, tanaman, atau bahkan orang. Mereka juga mampu memahami dan mengurus diri sendiri dalam situasi atau tempat yang baru. Terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Ini adalah kemampuan untuk merenungkan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang keberadaan manusia. Howard Gardner merumuskan kecerdasan ini sebagai perhatian mendalam terhadap masalah-masalah paling mendasar dalam hidup. Ini tentang kemampuan untuk menghargai apa yang ada dan apa yang sedang terjadi, lalu mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mencapai kesuksesan hidup. Anak-anak yang punya kecerdasan ini seringkali terlihat berbeda dari teman-teman seusianya karena mereka sering bertanya tentang eksistensi diri dan konsep kehidupan yang kompleks. Profesi yang dominan dengan kecerdasan ini termasuk filsuf, ulama, pendakwah, penulis, atau penyair yang karyanya menggugah makna hidup. Mereka adalah para pemikir yang mencari tujuan dan arti di balik segalanya. Oke, itulah 9 jenis kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang bisa saja kamu punya lebih dari 1, 2, atau bahkan lebih dari 3 kecerdasan. Jadi gimana dengan kamu? Jenis kecerdasan mana yang paling dominan dalam dirimu? Dan gimana kamu akan menggunakan pemahaman ini untuk mengembangkan dirimu atau orang-orang di sekitarmu? Tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-temanmu, keluarga, ataupun ke grup WA-mu. Jangan lupa dukung juga channel ini dengan cara klik subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa belajar dan jangan lupa mikir.